Soki, kembali lagi di podcast Meraki. Kali ini dengan aku Anissa Nursa Fitri yang biasa dipanggil Nisa. Nah, kali ini Nisa gak sendirian nih Soki, karena Nisa ditemenin kedatangan bintang tamu yang spesial dari KPU Kota Padang ya Pak, dengan Bapak Ricky Eka Putra. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nisa. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Nisa mau berterima kasih ya Pak karena Bapak mau meluangkan waktu untuk diwawancarai di podcast Meraki kali ini. Terima kasih juga untuk podcast Meraki sudah memberi kesempatan untuk KPU. Iya Pak. Jadi Nisa mau bertanya-tanya nih Pak sedikit mengenai KPU pemilu yang akan dilaksanakan di 2024 nanti ya Pak. Jadi ngomong-ngomong nih Pak tentang pemilu, apa sih Pak yang dimaksud dengan pemilu? Mungkin kan para Soki di rumah nih Pak, banyak yang belum tahu nih apa itu pemilu. Iya, baik. Sobat Meraki semua, sebagaimana yang sudah sama kita ketahui bahwa negara kita menganut sistem politik demokrasi, ya. Sistem politik demokrasi ini mengandaikan peralihan dan pergantian kekuasaan secara legal dan sah melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, jadi esensinya pemilihan umum ini sejatinya itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara. Jadi secara definisi itu yang bisa kita sama-sama kita ketahui. Nah, pada prakteknya pemilu ini itu identik dengan beberapa aktivitas untuk menjamin bagaimana proses mewujudkan kedaulatan rakyat ini dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Warga pemilih itu dapat datang ke TPS, ya. Kemudian tidak ada satupun warga dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sebab-sebab tertentu, karena hambatan-hambatan tertentu, dan hasil pemungutan suara ini juga dapat terjaga kredibilitasnya dengan baik. Itu dia. Nah. Oh ya Pak, yang Nisa tahu juga nih Pak, kan pemilu itu kan di 2024 yang akan mendatang, itu kan diambil tanggal 14 Februari. Siapa sih Pak yang berhak memilih tanggal pemilihan umum itu Pak? Baik, di dalam ketentuannya hari dan tanggal pemilihan umum itu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, ya. Jadi di awal tahun 2022 yang lalu KPU Republik Indonesia itu setelah mendengarkan pertimbangan dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR RI, setelah mendengarkan pertimbangan dari pemerintah Republik Indonesia, kemudian mengadakan rapat-rapat dengan pemangku kepentingan pemilu yang ada di pusat, kemudian mengambil keputusan dan menetapkan, kemudian menentukan hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu ini jatuh pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Dan alhamdulillah pelaksanaan tahapannya, ya, karena pemilu itu kan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Nah, tahapan yang sudah kita mulai itu sejak tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Praktis sudah berjalan 1 tahun lebih per hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita bisa dapatkan pelaksanaan tahapan yang makin membuat seluruhnya itu siap untuk menghadapi hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Itu dia. Nah. Jadi yang berhak memilih itu tuh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya Pak? Yang menentukan. Yang menentukan hal ini. Tapi setelah berkonsultasi, mendengar, kemudian rapat-rapat dengan pemangku kepentingan pemilu terkait lainnya. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, siapa saja sih Pak yang bisa terlibat dalam pemilu ini Pak, dan bagaimana tata tertib pemilu? Kan mungkin pasti banyak nih Soki yang udah bertanya-tanya gimana sih tata tertib pemilu yang akan mendatang gitu. Baik, seperti diketahui bahwa pemilu itu ruang-ruang keterlibatan publik sangat terbuka di dalam pemilu, ya. Bahwa publik, masyarakat atau sobat Meraki sekalian itu bisa terlibat menjadi salah satu bagian dari beberapa komponen pokok pemilu. Komponen yang pertama itu kan pemilih. Untuk bisa menggunakan hak pilih ini syaratnya tidak banyak.
cukup sudah berusia 17 tahun di hari pemungutan suara, atau sudah menikah, atau pernah menikah ya. Kemudian terdaftar di dalam daftar pemilih 1 kali ya. Itu sudah cukup bisa dijadikan sebagai dasar untuk dapat menggunakan hak pilih. Jadi yang pertama terlibat sebagai pemilih, ini penting. Kemudian yang kedua juga bisa terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu paling tidak ada 3 penyelenggara pemilu ya. Yang pertama itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian ada Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, masing-masing itu punya jajarannya sampai ke bawah. Untuk Dewan Kehormatan itu jajarannya hanya sampai di tingkat provinsi, tapi kemudian untuk KPU dan Bawaslu jajarannya itu sampai ke tingkat TPS. Nah, masyarakat, apalagi Sobat Maraki yang sudah cukup usia untuk dapat memilih, bisa juga menjadi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang hari ini belum dibentuk itu adalah penyelenggara pemilu yang nanti akan bertugas di TPS-TPS. Untuk Kota Padang, jumlah TPS yang sudah kita siapkan itu sebanyak 2.681 TPS. Coba Nisa bayangkan kalau ada 2.681 TPS, setiap TPS itu ada penyelenggara pemilunya 7 orang. Ya, kemudian ada petugas ketertibannya 2 orang. Nah, kita butuh puluhan ribu ya sumber daya manusia yang nanti akan mengelola 2.681 TPS ini. Dan ini adalah ruang bagi masyarakat, ruang bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat, dan kemudian ruang juga bagi Sobat Maraki yang sudah memenuhi syarat untuk dapat menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ruang keterlibatan yang ketiga apa? Ruang keterlibatan yang ketiga ini syaratnya lebih berat. Sebagai apa? Sebagai peserta pemilu, ya. Peserta pemilu itu bisa pasangan calon presiden dan wakil presiden, bisa calon anggota DPD, perseorangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, bisa juga calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang mewakili 18 partai politik. Nah, ini ada syarat usia di sini, ada syarat minimal pendidikan di sini untuk dapat menjadi peserta pemilu. Tentu untuk Sobat Maraki harus memenuhi syarat dulu untuk bisa menjadi peserta pemilu. Tapi bukan berarti tidak bisa terlibat. Bisa terlibat untuk memilih ya, datang ke TPS 14 Februari, bisa juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, nanti kalau sekiranya sudah memenuhi syarat. Oke, itu dia. Nah. Kalau tanya-tanya juga nih Pak, kalau seandainya Nisa kan udah umur 17, sudah memiliki KTP juga. Kalau Nisa mau mendaftar jadi penyelenggara pemilu, gimana Pak? Kemana daftarnya? Ya, nanti KPU beserta seluruh jajaran di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, pada waktunya nanti di akhir tahun itu akan mengumumkan bahwa kita membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk mengelola 2.681 TPS. Akan diumumkan pembukaan pendaftaran, proses rekrutmen, kemudian akan diumumkan juga proses seleksinya. Nah, masyarakat bisa mendapatkan informasi itu dari media-media sosial yang dimiliki oleh KPU, media-media sosial yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, penyelenggara pemilu tingkat kelurahan. Informasinya nanti akan dibuka oleh KPU beserta jajaran. Informasi itu juga akan disampaikan oleh KPU nanti kepada pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah juga dapat membantu sosialisasi, memberitahukan kepada publik, menyebarluaskan informasi kepada publik sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan, RT dan RW. Itu dia. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya nih Pak. Nah, selain sebagai sarana untuk menampung suara rakyat juga nih ya Pak, peranan pemilu ini apa aja sih Pak? Yang peranan lainnya gitu. Peran pokok pemilu itu untuk untuk memilih pemimpin ya. Peran pokoknya itu, fungsi pokoknya itu, negara kita ini menganut sistem politik demokrasi ya. Sistem politik demokrasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu mensyaratkan peralihan dan pergantian kekuasaan itu berjalan secara legal dan sah.
untuk dapat nanti pemimpin yang terpilih itu menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya itu selama periodisasi masa jabatannya 5 tahun. Nah, jadi fungsi pokok pemilu itu adalah memilih pemimpin. Nah, jadi dengan pemilu kita bisa dapatkan pemimpin yang nanti akan mengelola negara ini, mengelola bangsa ini, mengelola seluruh sumber daya bumi, sumber daya air, kekayaan alam yang dikandung oleh bumi dan air ini sepenuhnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia. Ya Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, apakah rakyat Indonesia wajib memilih Pak, atau hanya bagi mereka yang mau saja? Ya, karena kita menganut sistem politik demokrasi, dalam demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Tapi karena kedaulatan di tangan rakyat, artinya dalam menjalankan kedaulatan ini tidak ada paksaan bagi rakyat untuk menentukan hak pilihnya. Nah, jadi jangankan untuk memilih calon tertentu ya yang tidak bisa dipaksa, untuk datang ke TPS saja itu tidak boleh dipaksa. Nah, tapi bagaimana? Nah, ini tantangan untuk negara kita, tantangan untuk bangsa kita. Walaupun memilih itu adalah sebagai sebuah hak, bukan sebagai sebuah kewajiban, bagaimana membuat warga negara, membuat pemilih itu bisa tetap datang ke TPS nanti di hari Rabu 14 Februari 2024. Itu dia. Lain selanjutnya juga nih Pak, kita beralih ke pertanyaan lainnya ya Pak. Kan tadi kan kita juga sudah melaksanakan sosialisasi nih Pak. KPU datang ke SMA kita untuk melakukan sosialisasi. Dalam rangka apa sih Pak dilakukan sosialisasi ini? Baik, KPU Kota Padang itu punya program tidak hanya sosialisasi teknis dan informasi kepemiluan, tapi KPU Kota Padang juga punya program terkait dengan peningkatan literasi politik melalui literasi memilih. Ya, jadi poinnya KPU mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang itu tidak hanya satu sekolah saja. Kita mendatangi sekolah-sekolah ini dalam rangka berinteraksi dengan pemilih pemula, ya, atau calon pemilih pemula yang pada tanggal 14 Februari nanti itu menggunakan hak pilihnya pertama kali. Nah, KPU menginginkan pemilih pemula yang menggunakan haknya pertama kali ini bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan kenapa kita harus memilih, ya, bagaimana cara memilih. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebelumnya harus dijawab oleh pemilih pemula sebelum datang ke TPS. Kenapa harus dijawab sebelum datang ke TPS? Karena kalau dijawab di dalam TPS, waktu kita di TPS itu sangat sedikit. Coba Nisa bayangkan ada 300 orang pemilih di setiap TPS. Jadwal pemungutan suaranya itu jam 7 sampai jam 1 siang. Bagaimana melayaninya? Ya, 6 jam itu 6 kali 60 menit untuk melayani 300 orang. Artinya setiap orang itu punya waktu yang terbatas di TPS. Jadi sebelum datang ke TPS, pemilih itu terutama pemilih pemula itu harus mengetahui nanti mereka akan pilih siapa saja. Ya benar. Nah, jabatan apa yang nanti akan diselenggarakan dengan proses pemilu di TPS pada tanggal 14 Februari. Pemilih pemula tahu enggak? Kalau kita nanti akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, kita akan memilih calon anggota DPD, kita akan memilih calon anggota DPR, kita akan memilih calon anggota DPRD provinsi, dan juga akan memilih calon anggota DPRD kabupaten kota. Nah, 5 jenis pemilu ini digabungkan dalam satu waktu pada tanggal 14 Februari. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan ada 5 surat suara. Nah, berapa ukuran surat suaranya? Ada berapa nama di dalam setiap surat suara? Nah, ini tentu harus dipahami oleh pemilih yang akan datang ke TPS. Ini hal sederhana terkait dengan literasi memilih sebagai salah satu pondasi untuk membangun literasi politik. Itu dia. Jadi nih untuk para Sobki sebelum memilih itu kita juga harus mengetahui ya Pak, siapa yang dipilihnya, besok tuh memilih siapa sih, kok ada pemilihan umum gitu. Gitu ya Sobki. Jadi lanjut nih Pak.
Pertanyaan terakhir juga nih Pak, sebagai penutup episode kali ini, apa sih Pak harapan Bapak untuk generasi muda bangsa? Baik, yang pertama untuk generasi muda hari ini yang sudah memiliki hak pilih ya, sudah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Yang pertama, persiapkan diri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sebelum 14 Februari nanti. Itu yang pertama. Cara mempersiapkan diri itu kenali calon-calon sebelum datang ke TPS. Kalau bisa sudah memiliki pilihan sebelum datang ke TPS. Jadi saat sampai di TPS, tiba di bilik suara, ya, isi daftar hadir, kemudian terima surat suara, masuk bilik suara, tinggal coblos lagi. Tidak menggunakan waktu lama untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kenali pilihan-pilihannya, tentukan pilihan sebelum datang ke TPS. Nah, kemudian yang kedua, kepada Sobat Maraki yang sudah memenuhi syarat usia, sudah memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi penyelenggara pemilu, nanti kita minta untuk dapat berpartisipasi aktif mendaftar sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS, ya, yang nanti proses rekrutmennya itu akan berlangsung mulai di bulan Desember tahun 2023, dan informasinya proses pelantikan ini proses pembentukan KPPS ini sampai nanti proses seleksinya itu akan disampaikan secara terbuka kepada publik oleh KPU. Nah, bagi pemilih yang juga masih berusia muda, harapan kita itu dapat berpartisipasi aktif dalam membangun iklim kompetisi menjelang pemilu ini dengan baik. Generasi muda harapannya itu tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang justru menimbulkan kerusakan terhadap bangunan demokrasi kita. Jadi generasi muda yang hari ini aktif dengan media sosial itu tidak menyebarkan informasi hoax, ya, tidak menyebarkan informasi dan berita bohong, tidak menyebarkan hasut, ya, tidak menyebarkan fitnah terkait dengan kontestasi politik yang hari ini sedang berlangsung di negara kita. Mudah-mudahan pemilu kita ini sukses. Amin. Ya, dan Sobat Maraki bisa berpartisipasi aktif untuk pemilu 2024 ini. Amin. Nah, itu pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Ini untuk Sobat Meraki yang udah cukup umur, agar mempersiapkan diri ini untuk pemilu yang akan datang, yaitu di 14 Februari 2024 pada hari Rabu. Kita bisa memilih juga kan Pak di TPS-TPS terdekat juga ya Pak. Nah, untuk Sobat Meraki jangan lupa untuk memilih di TPS-TPS terdekat. Sebelumnya Nisa mau mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak karena sudah mau diwawancarai, dan terima kasih juga sudah memberikan wejangan untuk Sobki, termasuk untuk Nisa sendiri karena Nisa kan baru baru peserta awal gitu ya Pak, pemula gitu. Jadi belum banyak tahu nih mengenai pemilu. Nah, untuk Sobat Meraki, saya juga nggak lupa untuk ingetin Sobat Meraki untuk selalu like, komen, and share, dan subscribe channel YouTube SMA 11 Padang. Selalu jaga kesehatan, selalu tersenyum, bahagia. Aku Anissa dan Safitri sebagai host hari ini pamit undur diri. Bye bye. Sukses.